Gue dulu tuh penakut banget, parah. Untuk tidur di kamar sendiri aja gue nggak berani. Aku juga pernah dimimpiin Poci. Waktu itu jadi gini, itu loh, gimana waktu itu sama seperti pocong, tapi setelah dilihat lebih dalam bukan. Ternyata ini dia hanya menyerupai pocong. Halo, terima kasih nih Kang Didit. Kali ini akhirnya dari zaman bahla sampai sekarang nih baru ketemu jadwalnya, tau nggak sama aku. Saya orang sibuk. Sibuknya minta ampun ya nggak sih? Daripada sibuknya minta kawin. Nih ya Kang Didit, kali ini di YouTube akunnya ada segmen baru namanya Nyangkir. Nyangkir itu ngobrol-ngobrol ditemani cangkir, tapi berhubung cangkirnya belum beli, kita pakai apa namanya tuh? Gemuk. Bukan muk. Kalau nggak kelihatan apa namanya? Gaib. Pakai yang gaib dulu. Nah, pokoknya di sini ada cangkir ya, ingat. Pura-puranya ada cangkir. Pura-puranya. Kang Didit, yes. Kang Didit tuh kan punya kemampuan gaib kan. Lalu ya kan? kita luruskan kemampuan supranatural. Kalau baik. gaib kemampuannya nggak kelihatan ya. Bener juga ya. Semenjak kapan Kang Didit menyadari kalau mempunyai kemampuan supranatural? Kesadaran itu muncul saat beranjak remaja, pas sedang sekolah. Pulang sekolah, hujan deras, buru-buru, jadi hujannya harus digeser dulu, geser lah. Apanya yang digeser? Hujannya. Oh, jadi udah bisa geser hujan, maksudnya wah, gila keren, stop. Nih, dari keluarga Kang Didit sendiri yang bisa seperti itu tuh siapa? Kakek buyut, nenek buyut, om, beberapa generasi ke atas gitu. Oh, berarti lumayan ada banyak juga ya? Lumayan, ada warisan juga. Orang sakti. Ya Allah, ini orang sakti. Selama Kang Didit mempunyai kemampuan supranatural kayak gini, ada nggak sih pengalaman yang menyeramkan? Nggak. Yang menyeramkan, masa sih nggak ada? Menyeramkan itu relatif ya, cuman gini ya, sebagai bocoran aja, gue dulu tuh penakut banget, parah. Untuk tidur di kamar sendiri aja gue nggak berani. Tapi hilang rasa takutnya itu semenjak kapan? Semenjak dipaksa untuk menghadapi sebuah kondisi. Jadi gue pulang main itu nggak bawa motor, kelamaan nongkrong, angkot sudah bubar, ojek juga sudah bubar. Pada zaman itu gue jalan kaki melewati pemakaman seluas 2 hektar sendirian. Karena gue lebih takut dimarahin daripada ngelihat setan, ya gue jalan. Jadi di situ memberanikan diri ya untuk jalan. Awalnya deg-degan, keringat dingin, tapi ya sudahlah ya. Tapi beneran nggak takut sama sekali ngelihat sosok yang banyak macamnya kan, kayak misalkan kayak genderuwo itu kan sosoknya serem kan, kayak kuntilanak kan belum tentu juga dia semuanya cantik, ada yang hancur, kayak apalagi Poci kan, Poci tuh lebih wow kan. Terus ada yang aku juga pernah dimimpiin Poci. Waktu itu jadi gini, itu gimana waktu itu dimimpiin Poci, jadi dia tuh mau jatohin badan aku, udah segini dan mukanya hancur berdarah. Pas udah mau segini tiba-tiba aku kebangun gitu. Itu serem banget sih, sumpah. Kebangun. Kalau nggak kebangun tuh gimana ya?
Kalau nggak kebangun ya Aku gitu lah. kayak direper gitu. Iya. Jadi semakin kita bisa melepaskan diri dari dogma, dari persepsi, dari anggapan-anggapan di masyarakat berdasarkan bentuk dan karakter makhluk non fisik. Nah, ini penting. Akan semakin sering ketemu wujud-wujud yang aneh. Jadi kalau misalkan orang biasa gitulah, katakanlah orang yang nggak bergelut di bidang ini, mereka paling cuman yang ada di pikirannya cuman kalau cewek ya kunti, laki berbulu genderuwo, ya sudah itu aja. Kecil anak-anak tuyul, padahal Itu mereka semua tuh sebenarnya jin atau gimana, atau misalkan aku ketemu kuntilanak itu dengan makhluk gaib yang sama kan, misalkan ke aku kuntilanak tapi ke Kang Didit sendiri itu akan berbeda atau akan sama? Jadi kita permudah saja pemahamannya begini. Buat orang-orang yang masih terikat dengan dogma, terikat dengan keyakinan, budaya dan pemikirannya sendiri, itu semua akan jadi sama. Tapi buat orang-orang yang sudah terlepas dari dogma, terlepas dari pemahaman budaya dan masyarakat, atau bisa melepaskan pikirannya dari hal-hal tersebut, Atau bisa dibilang sugesti ya? sugesti. Nah, iya betul. Kita akan melihat Berbeda. Misalkan sugesti aku pocong, ya aku lihat pocong gitu. Tapi kalau sugestinya Kang Didit kan bebas gitu, lepas apa aja tuh akan bisa dilihat, entah pocong, entah genderuwo, atau apa bisa gitu. juga memang kemunculannya pertama seperti pocong, tapi setelah dilihat lebih dalam, oh bukan, ternyata ini dia hanya menyerupai pocong, atau misalkan dia hanya menyerupai sosok genderuwo. Kebanyakan orang-orang taunya genderuwo itu adalah sosok besar seperti monyet, ya kan? Padahal ada satu lagi jenis yang cukup terkenal, Apa? seperti monyet juga, tapi bukan genderuwo kelasnya, Dia bukan besar? Gandharva, besar, tinggi, berbulu dan lain-lain. Seperti ya sebut aja Omyang. Omyang itu juga monyet juga, sama, tinggi, besar, berbulu Mukanya juga. seperti apa? Monyet juga. Monyet juga. Omyang beda dengan Gandharva. Gandharva itu kan pada mulanya sebutan genderuwo Gandharva itu adalah peri air. Peri air. Yes. Itu Gandharva itu berasalnya dari Indonesia juga atau? Dari bahasanya aja sudah Sanskerta. Tapi balik lagi karena kebudayaan di Indonesia dan di India atau di negara Hindustan itu kita saling tumpang tindih, nggak tahu mereka yang mengambil dari Nusantara dibawa pulang atau orang-orang sini yang mengambil dari Hindustan. Oke, jadi kayak bawaan ya. Untuk penjelasan mengenai sejarahnya kita akan butuh banyak. Next ya, boleh lah. Boleh lah. Oke. Nah ini aku boleh tanya-tanya sedikit tentang apa ramalan tentang Indonesia ke depannya, bisa nggak? Indonesia ke depan, tahun yang akan datang. 2021 ya. Ya 2002. Indonesia di tahun 2021. Ini nggak pakai tarot nggak apa ya? Bisa Nggak nggak? pakai tarot lagi. Indonesia 2021 kan kita sekarang sedang menghadapi sebuah pandemi sepanjang tahun ini. Pandemi ini akan bergeser perlahan atau dikatakan true new normal itu setelah memasuki akhir dari kuartal kedua dari tahun 2021. Oh gitu. Tapi ada satu ya katakanlah apa ya, pandemi, musibah atau bencana alam atau keramaian lah istilahnya setelah itu. Jadi ya siap-siap aja dengan kalau disesuaikan sama penanggalan Tiongkok, tahun kerbau itu adalah tahun kerja keras. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Jadi prepare, well prepare. Itu di tahun depan itu nanti akan banyak buruknya atau akan ada baiknya juga sih Kang Dwi? Tahun depan itu akan lebih daripada tahun ini. Yang buruk ya buruk, yang baik ya baik.
Lebih banyak kemana? Buruknya atau baiknya? Sama seperti tahun yang berjalan, tapi levelnya sedikit di atas. Baik. Tapi yang pasti untuk tahun berikutnya itu nggak ada santai-santai. Boleh bocoran sedikit nggak sih? Ada nggak sih artis yang nanti akan kesandung kasus di tahun 2021? Public figure yang tersandung keramaian itu aku lihat cowok dengan rambut panjang. I don't know. Cowok dengan rambut panjang. Ya pokoknya itulah. Nggak boleh disebutin namanya ya. Nggak disebutin Oke, namanya. baik. Mudah-mudahan bukan musibah. Ya, baik. Jadi apa namanya, kesan dan pesan untuk Indonesianya apa nih? Kesan dan pesan untuk Indonesianya. Kesan nggak berkesan karena gue seumur hidup di Indonesia. Tapi pesannya adalah untuk generasi muda, tolonglah ingat bahwa kita punya jati diri bangsa. Kalian boleh menjadi fanboy K-pop, menjadi fanboy J-pop, menjadi fanboynya heavy metal, terserah, bebas, tapi tetap ingat kita Indonesia. Semangat! Jangan semangat, Semangat! terserah lah ya, jangan pernah melupakan akar budaya, itu yang paling penting buat generasi muda. Jadi intinya nanti kalau misalkan tadi dari ramalan tadi tuh yang jelek-jelek itu kita ambil apa namanya, dijadikan sebagai sebuah peringatan aja. Nah kalau untuk Pelajaran hidup lah. pelajaran hidup, nah yang baik-baiknya kita jadikan Jaminan, pinjol. pinjaman Iya. Yang baik-baik. dijadikan ini aja, dijadikan apa, dijadikan doa, Kesempatan aminin untuk aja bersyukur, gitu. amin. Ini yang terakhir ya. Ah. Ini yang terakhir, apa sih yang harus kita hindari kalau ramalan di tahun depan itu banyak buruknya? Yang harus dihindari adalah satu, membuat rencana-rencana yang terlalu jauh. Contohnya kayak memperhitungkan kita memulai bisnis di awal tahun nih, tapi planningnya terlalu jauh dan menggelontorkan modal dengan jumlah yang besar di awal, itu tolong dihindari. Kenapa? Karena situasi pasar sedang tidak stabil. Perniagaan sedang kurang bagus untuk beberapa pihak, gitu aja ya gampangnya. Kayak resesi itu ya. Resesi juga nggak bisa dibilang resesi karena sebagian mengalami kemunduran, sebagian mengalami kematian dalam hal perniagaan, tapi di sebagian lain mereka melimpah. Jadi pandai-pandailah melihat situasi, Membawa diri juga. membawa diri juga. Oke. Nah, dari semua kesimpulan itu, terima kasih Kang Didit sudah Yes. mau menyampaikan saran, pesan, dan kesannya di Ya. YouTube channel aku. Tolong dong promosi ya. Jangan lupa komen, like, subscribe di YouTube channelnya Nova Tanjung. Jangan lupa subscribe dan komen dan like dan share-nya di Indonesia Ghost Hunter, wajib. Nah, ini YouTube channelnya Kang Didit kan, katanya nih di Instagram aku tuh kan banyak yang nanya nih Instagramnya Kang Didit, YouTube channel Kang Didit tuh apa? Nah, tolong promosi di sini. Indonesia Ghost Hunter. Indonesia Ghost Hunter. Jangan lupa komen, like, subscribe ya YouTube channelnya Kang Didit. Oke semuanya, dadah. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih, Bapak Dah. juga.